Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan saya selalu berdoa supaya kalian diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran daring ini sampai selesai. Anak-anak, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rangkaian hambatan listrik, yaitu seri, campuran, dan paralel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gaya gerak listrik. Rangkaian gaya gerak listrik ini masih ada hubungannya atau kaitannya tentang rangkaian hambatan. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tegangan. Tegangan merupakan perbedaan potensial antara kedua kutub suatu sumber listrik. Jadi untuk pembelajaran kali ini itu ada kaitannya tentang tegangan. Nah, gaya gerak listrik atau GGL itu merupakan tegangan pada suatu sumber listrik sebelum dialiri arus listrik. Atau dapat dikatakan ketika kamu membeli baterai dan ada tulisan 1,5 volt, maka 1,5 volt ini merupakan gaya gerak listriknya atau GGL. Jadi GGL itu merupakan tegangan ketika kamu membeli baterai yang baru dan belum ada arus listriknya. Kemudian kalau tegangan jepit itu merupakan tegangan pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik. Jadi kalau kamu sudah membeli baterai tadi dan sudah kamu rangkaikan ke rangkaian listrik dan menghasilkan tegangan, maka tegangan tersebut merupakan tegangan jepit. Jadi perbedaannya, jadi mereka berdua ini merupakan contoh dari tegangan. Ya, GGL itu merupakan tegangan pada rangkaian yang terbuka. Kalian masih ingat ya, rangkaian terbuka itu adalah rangkaian yang ketika saklar belum dinyalakan. Kemudian kalau tegangan jepit merupakan tegangan pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu ketika saklar sudah di-on-kan dan ada arus listriknya. Nah, jadi perbedaan pertama kalau GGL tadi merupakan tegangan pada baterai yang masih baru. Kalau tegangan jepit, tegangan ketika baterai sudah dirangkaikan. Kemudian perbedaan yang kedua ini tadi, kalau GGL itu merupakan tegangan pada rangkaian terbuka, kalau tegangan jepit merupakan tegangan pada rangkaian yang tertutup. Kemudian saya punya contoh seperti ini. Jadi sebelumnya tadi saya sudah bilang kalau GGL itu merupakan rangkaian terbuka, saklarnya belum di-on-kan dan belum ada arus listrik. Sedangkan tegangan jepit merupakan tegangan ketika rangkaian sudah dialiri arus listrik dan saklar sudah di-on-kan. GGL ini disimbolkan dengan E atau epsilon, sedangkan tegangan jepit disimbolkan dengan VJ atau V saja bisa. Untuk nilai dari GGL itu lebih besar daripada tegangan jepitnya. Jadi kalau misalkan GGL-nya ini 1,5 volt, maka tegangan jepitnya itu sebesar 1,3 volt. Ternyata ada tegangan yang hilang. Tegangan yang hilang ini sebesar 0,2 volt. Nah, tegangan yang hilang ini itu diakibatkan karena di dalam baterai terdapat hambatan dalam atau R kecil ini. Jadi R kecil ini merupakan hambatan dalamnya. Hambatan dalam. Nah, jadi saya ulangi lagi. Ada tegangan yang hilang sebesar 0,2 volt. Saya kasih di sini ya. Jadi tegangan yang hilang 0,2 volt ini asalnya dari mana? Asalnya adalah dari 1,5 volt atau GGL-nya dikurangi dengan 1,3 volt atau tegangan jepitnya. Saya tulis di sini ya, GGL dikurangi dengan V jepitnya. Kemudian kita masuk ke persamaan GGL-nya. Di sebelah kiri dapat kalian lihat ini ada rangkaian GGL. Rangkaian GGL-nya ada seperti ini. Kemudian akan saya perjelas lagi seperti ini. Nah, tadi di baterai yang menyebabkan ada kehilangan tegangan itu karena ada hambatan dalamnya atau R kecil. Nah, jadi ini adalah R besar dan ini R kecil. R besar ini merupakan hambatan luarnya. Hambatan luar.
Kemudian R kecil tadi sudah saya jelaskan, yaitu hambatan dalam. Hambatan dalam. Nah, masih ingat ya sebelumnya ada rangkaian seri, paralel, dan campuran. R besar dan R kecil ini disusun atau dirangkai secara seri. Nah, ini rangkaiannya kan lurus, tidak ada percabangan. Sehingga kalau rangkaian seri tinggal kita tambahkan hambatannya, jadi R ditambah dengan R. Kemudian di sini ada GGL. Nah, tegangan pada rangkaian ini diwakilkan oleh GGL. Nah, seperti ini. Oke, saya ingatkan kembali. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan kalau tegangan yang hilang itu dicari dengan cara GGL dikurangi dengan tegangan jepitnya. Sekarang bagaimana cara mencari GGL? GGL saja, maka GGL sama dengan kita memindahkan yang ini ke sebelah kiri. Maka tegangan jepit ditambah dengan tegangan yang hilang. Oke, seperti ini. Jadi untuk mencari GGL-nya. Kemudian saya akan kaitkan tentang hukum Ohm. Kalian masih ingat ya hukum Ohm? Hukum Ohm merupakan besarnya kuat arus listrik itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya apabila dirumuskan seperti ini. Nah, kemudian hukum Ohm ini dapat kita masukkan ke persamaan GGL-nya. Nah, seperti ini. Jadi I sama dengan, ingat tadi saya sudah bilang bahwa tegangan pada rangkaian ini diwakilkan oleh GGL. Jadi V-nya itu setara dengan GGL-nya dibagi dengan hambatan. Ingat, hambatan pada rangkaian ini ada rangkaian seri, sehingga hambatannya yaitu R ditambah dengan R. Kemudian rumus ini dapat kita jabarkan lagi. Untuk mencari GGL, maka GGL sama dengan, ini kita pindah ke sebelah kiri. Maka I dikali R ditambah dengan R. Sesuai dengan matematika ya, kalau matematika kalau ada perkalian dan dikalikan dengan bilangan yang dikurung seperti ini, maka kita kalikan satu-satu. Yang pertama, I dikalikan dengan R besar, ditambah ini dikalikan sana, I dikalikan R kecil. Nah, dapat kita ketahui bahwa ternyata ini adalah GGL-nya. Kemudian ini I dikali R merupakan rumus dari tegangan jepit. Dan ini merupakan rumus dari tegangan yang hilang. Ternyata sama seperti rumus yang kita tuliskan di awal tadi. Jadi inilah persamaan pada GGL rumusnya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Ada 4 buah hambatan masing-masing dengan hambatan 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm disusun seri. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dengan GGL 15,5 volt dan hambatan dalam 1,5 ohm. Hitunglah kuat arusnya. Oke, kita gambarkan dulu ya. Ada 4 buah rangkaian. 1, 2, 3, dan 4. Ada 2 ohm, terus 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Disusun seri. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan GGL dan berhambatan dalam 1,5 ampere. 1,5 ohm. Ya, ditulis di sini 1,5 ohm. Dan GGL-nya 15,5 volt. Nah, kita cari dulu hambatannya. Yang ini dulu ya kita cari. Yang ini kita cari hambatannya. Hambatan seri sama dengan tinggal kita tambah 2 ditambah 3 tambah 4 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan, hasilnya adalah 14 ohm. Rangkaian serinya sudah kita, nah jadi dapat kita gambarkan di sebelahnya. Maka rangkaiannya seperti ini sekarang ya. Yang seri sudah kita jadikan 1, jadi 14 ohm, GGL-nya 15,5 volt dan hambatan dalamnya 1,5 ohm. Kemudian sesuai dengan rumus yang tadi ya, I sama dengan, kan disuruh mencari kuat arus, maka I sama dengan GGL dibagi hambatan besar ditambah hambatan kecilnya, sama dengan I, kita masukkan GGL-nya kan ini 15,5
dibagi hambatan luarnya atau R besarnya kan tadi 14 ditambah, maaf, hambatan kecilnya, hambatan dalamnya 1,5. Kita tambahkan di sini. Jadi I sama dengan 15,5 dibagi dengan kita tambahkan 15,5. Maka I-nya sebesar 1 ampere seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian GGL. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa hambatan dapat dirangkai dengan cara seri, paralel, dan campuran. Kali ini GGL-nya yang dirangkai atau baterainya yang dirangkai. Yang pertama, jenis rangkaian GGL itu ada rangkaian GGL seri dan ada rangkaian GGL paralel. Kalau rangkaian GGL seri itu baterainya disusun lurus. Kalau paralel disusun bercabang, sama seperti sebelumnya ya. Sama, seri dan paralel. Kalau seri lurus, paralel bercabang. Kita masuk ke GGL yang seri dulu. Jadi ini adalah rangkaian GGL serinya. Jadi baterainya disusun secara seri, lurus seperti ini. Untuk mencari kuat arus yang mengalir pada rangkaian pada GGL seri ini dapat dicari dengan cara N dikalikan GGL dibagi dengan R besar atau hambatan luar ditambah N dikali R kecil. Nah, ini adalah persamaannya. Kalau dijabarkan keterangannya, I itu merupakan arusnya. Satuan arus adalah ampere, kemudian epsilon ini merupakan GGL-nya. Karena contoh dari tegangan, maka GGL ini merupakan satuannya volt. Kemudian R besar ini merupakan hambatan luarnya. Hambatan luar. Satuannya adalah ohm, dan R kecil merupakan hambatan dalam. Hambatan dalamnya, satuannya adalah ohm. Sedangkan N adalah jumlah baterainya. Jumlah baterai. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada dua buah baterai dengan GGL masing-masing 3 volt dan hambatan dalam setengah ohm disusun seri. Hambatan luarnya sekian, dirangkai seperti pada gambar ini. Tentukan besar kuat arus yang mengalir. Oke, dapat kita masukkan ya rumus yang sebelumnya tadi. Maka I sama dengan N dikalikan GGL dibagi dengan R ditambah dengan N dikali R kecil. Nah, ini adalah R besar atau hambatan luarnya. Dan ini adalah R kecil atau hambatan dalamnya. Ini R kecilnya. Ini adalah GGL-nya. Nah, dapat kita masukkan ya ke rumus yang sudah kita tulis tadi. N adalah jumlah baterai. Ini kita lihat jumlah baterainya 1, 2. Kita tuliskan di sini. 2 dikali GGL-nya. Ini GGL-nya 3 volt. Dibagi dengan R besarnya 1,5 ditambah N jumlah baterainya 2 dikali R kecil hambatan luarnya 0,5 atau 1/2,5. Nah, maka I sama dengan 2 dikali 3, 6 dibagi, ini kan setengah kali 2 dapat kita coret habis. Jadi tinggal 1,5 ditambah dengan 1. Maka I sama dengan 6 dibagi 1,5 tambah 1 hasilnya adalah 2,5. Maka tinggal kita bagi I sama dengan 6 dibagi 2,5. Maka dapat kita ketahui si hasilnya adalah 2,4 ampere. Nah, sudah ketemu. Nanti kalau bingung bisa kalian ulang lagi ya. Oke, kita masuk ke GGL yang paralel. Nah, kalau paralel seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau paralel itu rangkaiannya itu bercabang seperti ini. Maka kalau paralel rumusnya untuk mencari kuat arusnya yaitu GGL dibagi dengan R besar ditambah R kecil dibagi dengan N. Sama seperti yang sebelumnya tadi ya, I adalah arus. Satuannya ampere. Kemudian epsilon itu merupakan GGL-nya, satuannya volt. R besar yaitu hambatan luarnya, satuannya adalah ohm.
Kemudian R kecil yaitu hambatan dalamnya, satuannya adalah ohm, dan N adalah jumlah baterainya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ada dua buah baterai dengan GGL masing-masing yaitu 3 volt dan hambatan dalam 0,5 disusun paralel dengan hambatan luar 1,25 dirangkai seperti pada gambar. Tentukan berapa kuat arusnya. Oke, kita jabarkan dulu. Ini adalah GGL-nya, yang setengah ini adalah hambatan dalamnya R kecil, dan ini adalah R besar atau hambatan luarnya. Kita masukkan ke rumusnya, I sama dengan GGL dibagi dengan R besar ditambah R kecil dibagi dengan N. Kita masukkan I sama dengan GGL-nya 3 volt dibagi R besarnya 1,25 ditambah R kecilnya kan setengah 0,5 dibagi dengan N jumlah baterai. Ini jumlah baterainya ada 1, ada 2. Jadi jumlah baterainya 2. Kemudian I sama dengan I sama dengan 3 dibagi 1,25 ditambah, nah ini setengah dibagi 2 adalah seperempat. Seperempat kalau jadikan desimal adalah 0,25. Maka I sama dengan 3 dibagi 1,25 ditambah 0,25 kan 1,5. Maka 3 dibagi 1,5 hasilnya adalah 2 ampere. Sudah bertemu. Nanti kalau bingung bisa kalian ulang kembali videonya. Nah, sekarang tugas kalian, ada 3 buah baterai disusun seri. Kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu pijar dengan hambatan 2 ohm. Jika masing-masing baterai memiliki GGL 3 volt dan hambatan dalam 2 ohm, nah ini ya, ada hambatan 2 ohm dirangkai dengan GGL 3 volt dan hambatan dalamnya 1 ohm, tentukan berapa kuat arus listriknya. Kalian kerjakan seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian kalian tulis di buku tugas atau di kertas, dan jangan lupa di atas kalian tulis nama kelas dan nomor absen. Kalau sudah, kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Dan token tugasnya DG49KB. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.